Bagus sekali Presiden Jokowi cepat meminta maaf. Meski masih tersisa 2,5 bulan lagi masa jabatannya, tapi meminta maaf yang dipercepat itu lebih bagus lagi. Salah sekali jika masih ada yang mengatakan itu terlambat. Sudah dipercepat kok masih dikatakan terlambat. Kalau tak mau memaafkan, ya tak masalah juga. Balik lagi ke diri masing-masing. Yang jelas beban moral orang yang meminta maaf itu sudah lepas secara pribadi. Nantinya pada pidato terakhir Presiden Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, pastilah permintaan maaf itu akan kembali diulang. Tak ada yang salah dengan permintaan maaf yang diulang-ulang, bagus-bagus saja. Jangankan seorang presiden, seorang yang memimpin suatu organisasi atau komunitas kecil saja, RT, RW atau keluarga misalnya, kadang tak bisa memuaskan semua orang, apalagi ini Indonesia negara besar. Tentu saja permohonan maaf tidak otomatis menggugurkan semua tanggung jawab yang sudah diperbuatnya. Permohonan maaf sifatnya personal, bukan kelembagaan. Kelembagaan atau kebijakan yang berefek kurang baik di saat ini dan di masa depan tentu tak bisa dimaafkan begitu saja. Harus secepatnya diperbaiki dan diproses sesuai aturan yang ada, agar di masa depan kesalahan itu tak terulang lagi. Ini meliputi banyak hal. Kerusakan akibat kebijakan itu sesungguhnya tak bisa diadili. Sebagai manusia biasa, seorang pemimpin tak bisa melihat efek dari setiap kebijakannya di masa depan. Pemimpin melakukan apa yang dianggapnya benar, kendati apa yang dilakukannya itu belum tentu benar. Tak ada pemimpin yang sempurna. Nabi pun kadang melakukan suatu kesalahan yang langsung ditegur oleh Tuhan. Makanya pemimpin meminta maaf itu suatu kewajiban, bukan sekedar anjuran. Lebih cepat, lebih baik. Bahkan kejahatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin pun kalau nyata-nyata ia meminta maaf, mestinya juga harus dimaafkan. Kendati pun kalau kejahatan itu terbukti secara hukum. Memang ia harus tetap dihukum, tapi bukan berarti pintu maaf seketika harus tertutup, sekalipun ia tak minta maaf. Apalagi tak ada kejahatan yang nyata dilakukannya yang bisa dibuktikan lewat mekanisme hukum. Mestinya dimaafkan saja. Ingat bagaimana Buya Hamka dipenjara secara kejam di era Orde Lama tanpa kesalahan yang jelas atau hanya sekedar dibuat-buat saja oleh seorang pemimpin pada eranya itu. Apakah Buya Hamka menutup pintu maaf? Tidak. Bahkan Buya Hamka tampil sebagai imam sholat bagi pemimpin itu pada saat kematiannya. Anggap saja Presiden Jokowi juga sekejam itu. Tapi sebagai rakyat, marilah kita mencontoh Buya Hamka. Buya Hamka pastilah melihat jasanya daripada kesalahan selama kepemimpinannya. Seandainya Presiden Jokowi tidak meminta maaf sekalipun, mestinya sebagai rakyat kita harus tetap memaafkannya. Apalagi ini jelas secara sadar meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia di bulan kemerdekaan ini. Ini hanyalah sekedar ajakan dari orang yang tidak pernah memilih Jokowi sekalipun, tapi tetap menerima kenyataan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden kita.